Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seminggu lagi sudah berlalu ya. Dan puji Tuhan, di minggu pagi ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah kita ini. Bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memimpin, menjaga kita semuanya di dalam beraktivitas, dalam menjalani hari-hari kita. Meskipun ya di Malang kembali lagi kita harus ada pembatasan kegiatan di luar rumah. Dan juga tidak terasa nih adik-adik sekalian ya, Senin besok sepertinya sudah mulai kembali lagi nih ada kegiatan sekolah ya. Dan tetap harus masih bersabar ya, karena masih harus diberlakukan secara daring atau secara online. Harapan Kavano, doa Kavano, adik-adik selalu dalam keadaan yang baik, selalu menjaga kesehatan, ya, selalu positif dalam menghadapi segala sesuatu, terutama pada situasi saat ini ya. Dan yakin percaya, serahkan diri penuh pada Yesus. Karena Dia yang telah menebus kita, maka Dia juga akan senantiasa setia menjaga dan melindungi kita. Baik adik-adik, mari pada pagi hari ini kita mengangkat suara kita menaikkan pujian sebuah himne ya dari Kidung Jemaat 392. Namun di aransemen dengan begitu indah yang berjudul Ku Berbahagia. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Baik adik-adik sekalian, sekarang Kavano mengajak kita menundukkan kepala kita, meneduhkan hati kita. Mari melipat tangan, menutup mata. Kita mau sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Mari dengan sikap yang teduh, sikap yang hormat kepada Tuhan, kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini biarlah
hati kami memang sungguh-sungguh berbahagia, sungguh-sungguh bersuka cita. Kami memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan senantiasa berada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang sama yang menyelamatkan kami. Tuhan yang sama yang menebus kami. Tuhan yang sama juga yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami, menjagai kami selalu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami dapat kembali bersama-sama berada di depan gadget kami masing-masing, di depan aplikasi kami masing-masing, untuk bersama-sama datang bersekutu di hadapan Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tidak putus-putusnya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan agar setiap firman yang kami dengarkan, setiap firman yang kami renungkan, sungguh membuat kehidupan kekristenan kami, kehidupan rohani kami terus bertumbuh, terus berkembang, dan terus menjadi kemuliaan buat Tuhan. Biarlah dari setiap firman yang kami dengarkan, kami terus berbuah dan berbuah dan berbuah, sehingga kami tidak saja dewasa secara jasmani, tetapi terlebih lagi kami dewasa secara rohani kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah apa yang sudah Kavano persiapkan, sebagaimana juga adik-adik sudah mempersiapkan hati dan pikiran pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sedang kami lakukan saat ini Tuhan, di lingkungan sekitar kami pun mendukung, sehingga ketika kami beribadah, situasi rumah yang teduh, situasi rumah yang tenang, dan boleh kiranya fasilitas yang kami gunakan, internet yang kami gunakan tidak ada gangguan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami yang kami mau naikkan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya, minggu ini, sama seperti minggu lalu, di perenungan firman Tuhan kita tidak ada lembar aktivitas, ya. Tetapi di bagian akhir nanti, Kavano ingin memberikan beberapa pertanyaan yang adik-adik boleh jawab. Oke. Nah, minggu ini merupakan minggu terakhir di dalam rangkaian perenungan kita selama kurang lebih 2 bulan ya. Ada 12 perenungan, ada 12 pembelajaran di mana kita melihat bersama-sama beberapa kitab di Perjanjian Lama, dan kita melihatnya secara berurutan. Kita sudah melihat merenungkan kitab Keluaran, lanjut ke kitab Imamat, kemudian Bilangan, kemudian Ulangan, kitab Yosua. Kita melihat beberapa pemimpin bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim, dan terakhir adalah kitab Rut. Dan minggu lalu secara umum ya, Bu Lucy telah membantu kita semua untuk kembali mengingat peristiwa-peristiwa apa saja sih yang terjadi di dalam perenungan selama kurang lebih 8 minggu. Ya, di dalam 8 minggu awal itu kita belajar dari kitab Keluaran hingga kitab Yosua. Adik-adik bisa lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa dahsyat ya. Bu Lucy mengatakan minimal ada 17 peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang ajaib. Dan itu semua mau menyatakan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki segalanya, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Sehingga Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu
bahkan mujizat sekalipun, ya. Dan masuk di dalam kitab Hakim-Hakim, kita sama-sama melihat dan merenungkan bagaimana Allah tetap setia terhadap janjinya, tetap setia terhadap umatnya. Meskipun umat pilihannya seringkali tidak setia, adik-adik. Allah senantiasa membawa umatnya untuk meninggalkan dosa dan kembali kepadanya. Itu melalui hukuman yang Allah berikan. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, ketika mereka menikmati dosa, ya, Allah menghukum mereka sehingga mereka akhirnya mengingat Allah kembali kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan Allah setia dalam memberikan pertolongan. Ya, di dalam kitab Hakim-Hakim kita lihat siklusnya seperti itu, bukan? Ya, Kavano sudah berikan gambarannya pada waktu itu. Dan di bagian terakhir dari perenungan kita kurang lebih 12 kali ini, ya, kita dibukakan bahwa sejak awal mula Allah setia kepada komitmen covenant-Nya. Kapan lagi-lagi sebutkan covenant. Covenant itu adalah perjanjian yang Tuhan ikat antara Tuhan sendiri dengan umat yang dipilihnya. Janjinya bahwa Allah akan mengirimkan seorang penebus agung, satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dan tidak ada yang lain. Dan itu dimulai dari Sanak Penebus yang kita pelajari, ya, di dalam kitab Rut, di mana kita akhirnya akan melihat garis keturunan turun-temurun kepada Daud dan terus hingga akhirnya kepada Yesus. Adik-adik, ketika kita melihat setiap peristiwa di dalam kitab-kitab yang sudah kita lihat, kita menemukan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang diangkat di sana, ya. Mulai dari Musa, kemudian Yosua, hingga di dalam Hakim-Hakim kita melihat kepahlawanan Gideon, kepemimpinan Deborah, bahkan kekuatan dari Simpson atau tokoh-tokoh yang lainnya yang sering diangkat di dalam cerita-cerita sekolah minggu, gitu, ya. Karena apa? Karena kekuatan mereka, kepahlawanan mereka, kepemimpinan mereka di dalam menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuh di sekelilingnya. Yang sebenarnya musuh-musuh itu adalah Tuhan sendiri yang kirimkan, karena bangsa Israel berdosa dan meninggalkan Tuhan. Jadi kita semua mengimani, adik-adik, meskipun banyak tokoh, banyak peran, banyak karakter di dalam cerita-cerita Alkitab yang kita baca, namun Tuhanlah, Allah lah tokoh utamanya. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menggerakkan mereka, Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang memberikan firman kepada mereka untuk dinyatakan kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan yang mengizinkan mereka dapat melakukan mukjizat Tuhan. Oke. Nah, adik-adik, kita lihat sama-sama gambar ini. Ini gambar apa ya? Gambar apa? Ini gambar gereja kita, ya. Gereja GKT Jemaat Belimbing. Untuk sementara kita tidak dapat ke gereja, ya. Nah, gambar gereja ini Kavano ambil dari Google Maps, adik-adik. Nah, ini ceritanya Kavano mau mengajak kita sama-sama, kita ini sedang berada di depan gereja nih. Ya, kita melihat gereja dari depan gereja, dan kita mau berimajinasi sedikit bahwa kita bisa terbang, adik-adik, ya. Sekarang Kavano ingin mengajak kita sepertinya terbang. Oke, ayo mari kita ke atas. Nah, ini ceritanya kita lagi mengudara, adik-adik. Kita berada di atas gereja, berada di atas GKT Belimbing. Nah, kita bisa lihat ada bangunan atau rumah-rumah di sekitarnya, ya. Oke, Kavano ajak kita terbang lebih tinggi sedikit. Wah, ya, makin banyak bangunan lain yang kita lihat. Ada jalan, dan kita mulai melihat bahwa bangunan-bangunan itu tampaknya warnanya mulai seragam-seragam, ya, antara putih dan coklat begitu. Oke,
Sekarang kita naik lebih tinggi lagi. Nah, GKT-nya sudah tidak kelihatan ya adik-adik. GKT belimbingnya sudah tidak kelihatan, kita hanya melihat kotak-kotak, ya, kemudian garis-garis, titik-titik, dan kita bisa melihat hampir satu kota Malang nih terlihat. Jadi seragam ya warnanya dan garisnya segala macam. Nah, adik-adik, kalau tadi kita ceritanya masih di darat gitu ya, masih di depan, kita sangat melihat gereja kita itu detail, jelas, kelihatan tulisannya, kelihatan pagarnya, ada pohon-pohonnya dan segala macam. Begitu kita bergerak menjauh, kita terbang, yang terlihat adalah istilahnya landscape ya. Landscape itu jadi sebuah gambar yang detail-detailnya itu menyatu atau berbaur begitu satu sama lain, sehingga seperti membentuk sebuah pola ya. Jadi lihat ya, kalau biasanya kita lihat peta kan nanti ada pola jalan terlihat warnanya sama, kemudian sungai mungkin atau gunung, atau juga menunjukkan kota gitu ya. Nah, yang Kavano mau sampaikan adalah demikian adik-adik. Jadi sama halnya dengan Alkitab adik-adik. Setiap cerita, setiap peristiwa, setiap tokoh, ya, karakter tokoh yang ada di dalamnya, jika kita membacanya secara detail, ya, maka sepertinya peristiwa itu berdiri sendiri-sendiri adik-adik. Ya, kalau kita lagi baca Rut ya, kita diperhadapkan dengan karakternya Rut, kemudian peristiwa-peristiwa yang dialami Rut. Atau ketika kita membaca Deborah, atau ketika kita membaca bagaimana bangsa Israel menyeberang dari laut ya, di tengah-tengah laut yang tempat kering gitu. Atau juga bagaimana Tuhan memberikan mana atau memberikan burung puyuh kepada mereka, selalu adalah sebuah penyelamatan. Ya, jadi kalau kita lihat itu sendiri-sendiri seperti itu adik-adik. Namun kalau kita melihat Alkitab secara keseluruhan, maka berbagai karakter tadi, peristiwa-peristiwa tadi itu membentuk sebuah gambaran yang besar, yang lebih besar. Bahkan mengacu pada satu peristiwa yang paling penting dari cerita atau peristiwa manapun. Jadi akhirnya terlihat bahwa itu rangkaian yang jadi satu kesatuan. Ya, sebuah gambar yang utuh dari Alkitab. Nah, itu makanya adik-adik, Kavano, Bulusi, dan lose-lose lainnya senantiasa mengajak adik-adik, menghimbau gitu ya, memotivasi untuk ayo mulai baca Alkitab. Dan baca Alkitab tidak hanya sepotong-potong, ada beberapa ayat saja, bagian di sini kemudian loncat ke sana begitu. Tetapi membaca Alkitab secara keseluruhan. Adik-adik bisa mulai dari Kejadian, masuk ke Keluaran, terus setelah Perjanjian Lama masuk ke Perjanjian Baru, Matius ya, Injil ya. Kemudian masuk ke Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, dan terus sampai akhirnya ke Wahyu. Sehingga nanti adik-adik bisa melihat gambaran utuh dari Alkitab. Jadi Kavano mengajak, ayo mulai mengambil komitmen adik-adik. Komitmen itu susah, senang, gitu ya, mudah, susah, senang, sedih, itu dilakukan, dijalanin, itu komitmen. Jadi Kavano mengajak komitmen, menyediakan waktu khusus untuk bisa mulai membaca Alkitab beberapa pasal. Ya, 5 pasal paling ideal di dalam membaca Alkitab. Tapi Kavano, saya tidak bisa, masih susah kalau 5 pasal dalam satu hari, cepat ngantuk misalkan gitu ya. Atau tidak terlalu kepanjangan begitu. Nah, boleh dengan 3 pasal per hari atau 2 pasal. Ya. Kavano, saya membaca banyak yang belum dimengerti, ini maksudnya apa ya, kok ini ngomongnya begini dan segala macam. Tidak apa-apa ya adik, baca saja. Kenapa? Karena adik-adik sedang membaca
firman Tuhan. Maka Kavano yakin ketika adik-adik sudah baca, kemudian diulangi lagi, dan akhirnya beberapa kali membaca Alkitab, banyak hal-hal yang akhirnya dibukakan untuk adik-adik, untuk lebih mengerti. Kalau ingin bertanya, bisa, tidak apa-apa, bertanya saja. Adik-adik boleh bertanya kepada lose-lose yang ada di gereja kita. Ya, ada lose Yurike, ada lose Weli, ada lose Sensen. Adik-adik bisa bertanya kepada mereka apa yang adik-adik tidak mengerti dari membaca Alkitab. Dan Kavano yakin para lose pasti akan dengan senang hati membantu, dengan senang hati menjawab. Ya, jadi ayo adik-adik mulai baca. Mulai setia merenungkan firman Tuhan. Adik-adik akan melihat bahwa peristiwa demi peristiwa, tokoh demi tokoh, kejadian demi kejadian itu bukan sekedar cerita atau kisah sejarah, adik-adik. Namun satu kesatuan kisah tentang Allah sendiri. Satu kesatuan peristiwa yang besar mengenai Sang Pencipta kita. Juga tentang kesetiaannya, juga tentang kasihnya, dan yang terutama adalah karya penebusan bagi kita umatnya. Inilah Alkitab, adik-adik. Inilah firman Tuhan. Dan inilah keajaibannya bahwa Allah telah menetapkan kita, masing-masing kita, untuk menjadi bagian dari firman-Nya. Demikian adik-adik. Kavano mengajak semua mengambil sikap kembali dengan sikap yang tenang, sikap yang teduh, sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata kita masuk di dalam doa. Inilah yang sudah kami renungkan bersama-sama Tuhan. Dan Kavano sudah selesai berbicara. Kavano sudah selesai menyampaikan. Namun harapan Kavano, doa Kavano adalah apa yang adik-adik sudah dengarkan tidak selesai sampai di sini Tuhan. Boleh dibawa, boleh direnungkan senantiasa. Bahkan boleh mengambil sebuah keputusan baru pada hari ini untuk semakin ingin mengerti akan firman Tuhan. Semakin ingin jauh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mengambil komitmen untuk mulai menyisihkan waktu agar dapat membaca Alkitab sehari 2 atau sampai 3 pasal secara berurutan dan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan supaya diberikan pengertian, diberikan hikmat di dalam membaca sehingga adik-adik mengerti akan firman Tuhan lebih dalam lagi, lebih menyeluruh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perenungan pada pagi hari ini, dan Kavano berdoa kepada adik-adik semua dan juga kepada kami semua Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan pada saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi yang seringkali memberikan rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa ketidakpastian Tuhan. Tetapi biarlah kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengingat Tuhan senantiasa di dalam setiap aktivitas kehidupan kami, setiap langkah kami Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, apapun situasi, apapun masalah yang sedang kami hadapi. Biarlah kami hanya bergantung kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Hamba berdoa kepada adik-adik yang minggu depan mereka akan kembali memulai aktivitas kegiatan belajar mengajar Tuhan. Meskipun masih dalam secara daring Tuhan, namun biarlah adik-adik tetap bersemangat, tetap antusias, tetap bersabar, dan tetap mengikuti setiap proses belajar mengajar yang akan dihadapi ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan tetap tekun, dan sungguh-sungguh juga tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini berdoa kepada orang tua masing-masing dari adik-adik ini Tuhan, dari mama dan papa di dalam segala
pergumulan mereka, di dalam segala persoalan mereka, di dalam segala usaha mereka atau kerja mereka. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga senantiasa di dalam kekuatan kesehatan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi bagi orang tua yang harus bekerja di tengah-tengah situasi pandemi yang masih melanda saat ini. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Tuhan jagai senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan inilah doa kami Tuhan. Dan biar dalam seminggu ke depan kami tetap mengandalkan Tuhan. Seminggu ke depan kami juga tetap di dalam sukacita, di dalam berpikir positif selalu, dalam menghadapi hal segala sesuatu mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.